Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Prastazkia Nabila dari kelas 4C Humas, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini aku akan menunjukkan kepada kalian sebuah video lama aku ketika penyampaian materi dan juga akan mereview beberapa poin atau kesalahan yang aku lakukan ketika penyampaian materi dulu. Check it out. Di mana kampung tersebut dihuni oleh penduduk pribumi dan juga etnis Tionghoa yang hidup berdampingan dan juga rukun. Yang biasanya etnis Tionghoa dan pribumi menjaga jarak, namun di kampung ini kita dapat melihat etnis Tionghoa dan pribumi hidup dengan berdampingan, bahkan dengan damai. Jadi itu tadi adalah video pertama aku ketika aku ditugaskan untuk menyampaikan materi melalui video. Nah, karena saat itu adalah saat pertama kali aku berbicara di depan kamera, apalagi menyampaikan sebuah materi, jadi ada beberapa kesalahan yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Nah, poin pertama yang perlu direview atau perlu dinotis dari video lama aku adalah pencahayaan dari pengambilan video aku waktu dulu. Kenapa yang aku notice dari video lama aku itu adalah pencahayaan? Enggak dari materinya, enggak dari cara aku penyampaiannya, karena menurut aku dari lightingnya itu sendiri, dari cahayanya itu sendiri itu adalah hal yang perlu disiapkan lebih proper juga. Karena kenapa? Karena kan ini kan sebuah bentuk video ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita itu bisa memposisikan diri kita itu sebagai center atau yang di tengah-tengah gitu. Jadi orang-orang ketika melihat video kita juga enak gitu kalau misalnya emang dari videonya itu cerah, nggak gelap kayak gini ya teman-teman ya. Itu pertama. Nah, kenapa juga saya notice dari pencahayaan itu pertama? Karena hal kecil ini tuh sering dikesampingkan oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu mikir, ya udahlah, yang penting materi saya tersampaikan dengan baik. Yang penting video saya sudah selesai, dan mengesampingkan bahwa pencahayaan itu juga penting loh teman-teman. Jadi, kenapa hal saya notice pertama kali adalah pencahayaan? Karena hal kecil seperti ini itu adalah penting dalam sisi pengambilan video. Nah, bagaimana sih caranya agar ketika kita pengambilan video, cahayanya itu tertangkap oleh kamera dengan maksimal? Nah, itu bisa menggunakan lampu bantuan seperti ring light atau apapun itu ya teman-teman, yang bisa menunjang pencahayaan itu masuk ke kamera dengan enak gitu, dengan pas. Jadi kelihatan di kamera itu kita secara jelas gitu teman-teman. Nah, poin yang kedua yang ingin aku bahas adalah ketika penyampaian materi. Nah, terlihat jelas di video lama aku itu, aku di video itu tuh belum menguasai materi secara keseluruhan, secara matang, sehingga ketika aku berbicara di depan kamera itu masih sempat-sempat mencuri-curi pandang ke dalam teks dan membacanya gitu. Jadi aku tuh nggak ngomong apa yang ada di otak, tetapi aku baca teks gitu. Jadi itu tuh kelihatan banget kalau misalnya aku itu masih belum menguasai materi. Padahal menguasai materi ketika ingin berbicara di depan kamera atau berbicara di depan orang banyak itu sangat penting. Karena ketika kita lupa, ketika kita nggak menguasai materi secara matang, itu akan membuat apa yang kita ucapkan itu tersendat-sendat karena kita tidak hafal, karena kita tidak menguasai materinya, dan juga hal itu akan membuat performa dari public speakingnya itu mengurang. Karena kan kalau misalnya kita nggak hafal materi secara keseluruhan, itu ngomongnya juga bakalan kayak ngeblank gitu. Nah, itu akan menurunkan performa dari public speaking itu sendiri. Jadi kenapa kita ketika public speaking itu perlu menguasai materi, perlu mematangkan materi secara matang di dalam otak kita? Karena kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya memang kita nggak hafal, kita nggak bisa menguasai materi secara matang, itu akan ngomongnya juga tersendat-sendat gitu. Kita mau ngomong apa? Karena di otak kita nggak ada apa-apa, karena di otak kita belum matang nih materi yang ingin kita sampaikan. Jadi pentingnya public speaking dan juga mematangkan materi yang ingin disampaikan itu adalah hal penting, hal sangat penting, karena ketika kita menguasai materi yang ingin disampaikan, maka akan memudahkan lisan kita untuk mengeluarkan apa kata yang ingin disampaikan gitu, karena di otak itu sudah matang materinya. Jadi intinya adalah penguasaan materi sebelum public speaking, sebelum penyampaian materi apapun itulah, intinya penting. Jadi adalah dua kesalahan aku ketika pertama kali membuat video ketika penyampaian materi.
Pertama itu ada pencahayaan, dimana video lama aku itu aku mengambil video dimana posisi ruangannya itu gelap, sehingga cahaya yang masuk ke dalam kamera itu minim dan juga aku terlihat gelap gitu. Jadi intinya videonya nggak enak dilihat. Dan kedua itu adalah hal yang paling penting adalah aku tidak menguasai materi yang ingin aku sampaikan, sehingga aku di video itu sangat terlihat gugup, sangat terlihat bahwa aku itu membaca teks karena aku tidak menguasai materi-materi yang ingin aku sampaikan kala itu. Nah, ngomongin public speaking itu kan berbicara di depan orang ya. Nah, namun video tadi juga termasuk dalam public speaking di depan kamera. Hendaknya ketika kita ingin public speaking di depan kamera, kita juga harus proper terhadap teknis, kayak misalnya lighting, atau kamera yang juga yang mendukung, atau bahkan sinyalnya juga mendukung kalau misalnya memang lagi seminar kayak Zoom atau Gemit atau apapun yang membutuhkan sinyal, dan itu tuh emang harus proper. Tapi kalau misalnya kita ingin public speaking di depan orang banyak, itu justru persiapannya lebih banyak ya teman-teman, kayak misalnya persiapan mental, persiapan materi yang harus udah mateng, terus persiapan panggung, segala apapun teknis gitu. Itu tuh lebih besar lagi dibanding berbicara di depan kamera. Jadi ketika kita ingin berbicara public speaking, hendaknya mempersiapkan segalanya dengan matang agar ketika kita berbicara di depan orang banyak ataupun kamera tidak ngeblank, sehingga hal itu tuh menurunkan performa dari public speaking kita gitu teman-teman. Jadi intinya ketika kita ingin public speaking, ketika kita ingin berbicara di depan orang banyak ataupun di depan kamera, kita perlu menyiapkan berbagai macam aspek, entah itu aspek mental atau teknis, semuanya pokoknya harus dipersiapkan agar tidak menurunkan performa dari public speaking kita. Mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan dan aku review terhadap video lama aku. Bahkan sampai saat ini aku pribadi pun masih belajar untuk belajar public speaking lagi, untuk belajar di depan orang banyak agar lebih percaya diri, agar lebih menguasai materi, agar lebih tertata tutur katanya, sehingga orang-orang yang mendengarkan apa yang aku sampaikan itu dapat dipahami oleh mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.